kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Nomor 1. Ranggong Daeng Romo. Ranggong Daeng Romo adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dari Sulawesi Selatan. Beliau lahir pada bulan Januari tahun 1915 di salah satu kampung di daerah Bone-Bone yang bernama Polong Bangkeng. Ranggong Daeng Romo adalah salah satu orang yang memprakarsai berdirinya organisasi perjuangan di Polong Bangkeng oleh Karaeng Pajonga Daeng Ngalle. Organisasi tersebut bernama Gerakan Muda Bajeng atau disingkat GMJ. Salah satu sepak terjang beliau tercatat pada tanggal 21 Februari tahun 1946 pasca kemerdekaan Indonesia. Kala itu, beliau memimpin pasukan yang berjumlah kurang dari 100 orang untuk menyerang pertahanan Belanda. Serangan tersebut dilakukan di sebelah selatan Makassar, yang berhasil menimbulkan perlawanan yang sengit antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran tersebut, banyak sekali nama-nama besar yang berpulang. Salah satunya adalah beliau sendiri. Dan atas jasanya inilah sehingga nama beliau pun ikut dicatat sebagai salah satu pahlawan nasional bangsa Indonesia. Nomor 2. Andi Mapanyuki. Andi Mapanyuki adalah salah satu tokoh pejuang asal Sulawesi Selatan. Beliau adalah sosok yang berhasil menyatukan para raja-raja di Sulawesi Selatan untuk bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional menjelang proklamasi. Beliau juga bertindak sebagai penasihat dari BPUPKI kala itu. Setelah Indonesia merdeka, beliau menyatakan bahwa Kerajaan Bone juga ikut menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada masa Republik Indonesia Serikat, beliau adalah salah satu tokoh yang menuntut diadakannya peleburan antara negara Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia. Nomor 3. Pong Tiku. Pong Tiku atau yang dikenal juga dengan nama Nek Baso adalah pahlawan nasional asal Toraja. Beliau adalah pemimpin dari gerilyawan Toraja kala itu. Ia tercatat merupakan pemimpin pemberontakan terlama di Sulawesi Selatan melawan Belanda. Maka tak heran apabila berkat jasanya itu, beliau kemudian diangkat menjadi simbol pemberontakan bagi masyarakat di Toraja kala itu. Beliau sendiri resmi diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2002 silam. Nomor 4. La Madukeleng. Bagi sebagian orang, nama beliau ini mungkin masih terdengar asing. Namun meski begitu, beliau juga termasuk sebagai pahlawan nasional. Beliau adalah sosok pemimpin di Kerajaan Wajo yang berjasa dalam memerdekakan Wajo dari cengkraman Kerajaan Bone dan juga pemerintah Belanda kala itu. Bagi orang-orang di Wajo sendiri, sosok beliau adalah salah satu panutan yang sangatlah dihormati. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1998 silam. Nomor 5. Andi Jema. Sosok Andi Jema sudah tidak asing lagi bagi para masyarakat di Tanah Luwu. Begitu terkenalnya tokoh yang satu ini, hingga namanya diabadikan menjadi nama jalan dan juga nama universitas di kota Palopo, Luwu, Sulawesi Selatan. Andi Jema adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang berjasa. Salah satu jasa beliau adalah dengan menjadi pemimpin dari Gerakan Soekarno Muda, sekaligus memimpin perlawanan Semesta Rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1946. Hingga saat ini, masyarakat di Tanah Luwu kerap kali menjadikan tanggal 23 Januari 1946 ini sebagai Hari Perlawanan Rakyat Luwu. Beliau sendiri diangkat sebagai pahlawan nasional di tahun 2002 silam. Nomor 1. Hantu Noni. Hantu Noni adalah salah satu hantu yang dikabarkan mendiami Gunung Bawah Karaeng. Hantu ini kabarnya sering mengganggu para pendaki yang hendak mendaki di gunung tersebut. Berbeda dengan hantu lain pada umumnya, menurut mitos yang berkembang, kabarnya hantu Noni ini sendiri memiliki paras yang cantik jelita.
Hantu ini juga kabarnya akan mengikuti pendaki yang dianggapnya lemah dan sedang kesulitan mendaki gunung. Uniknya, hantu ini justru akan menolong pendaki tersebut apabila pendaki tersebut berada dalam bahaya. Menurut legenda, hantu noni ini dulunya adalah seorang gadis perempuan yang gemar mendaki gunung. Dia kerap kali mendaki gunung bawa karaeng bersama dengan pacarnya. Sebelum akhirnya sebuah peristiwa naas menimpanya, dan dia pun kemudian ditemukan tak bernyawa di gunung tersebut. Dan mulai sejak saat itu pula, kabarnya sering terlihat penampakan hantu gadis cantik di gunung tersebut, yang menurut legenda merupakan arwah dari si gadis pendaki yang telah meninggal ini. Bagaimana menurut kalian? Nomor 2. Popo. Kalau kita berbicara tentang hantu yang ditakuti di Sulawesi Selatan, maka Popo adalah jawaban yang paling benar. Hantu ini dikenal luas juga di Indonesia sebagai kuyang. Hantu ini hanya memiliki kepala saja, serta beberapa organ dalamnya. Hantu ini selalu terbang ke sana kemari untuk mencari mangsa, yang menurut mitosnya, dia suka memangsa ibu hamil serta anak-anak kecil. Hantu Popo ini menurut legenda adalah orang yang melakukan ilmu hitam. Dan biasanya yang terbang itu hanyalah kepalanya saja, sedangkan tubuhnya akan tetap berdiam diri di rumahnya. Untuk mengalahkan Popo ini, biasanya kita harus menemukan tubuh aslinya, dan kemudian memukul tubuh orang tersebut. Nomor 3. Parakang. Membahas tentang Popo, maka kita juga harus membahas makhluk bernama Parakang ini. Parakang adalah makhluk halus yang digambarkan berbentuk setengah hewan dan setengah manusia. Meski demikian, Parakang ini paling sering terlihat memiliki badan manusia dengan kepala yang seperti anjing. Sama halnya dengan Popo tadi, Parakang ini kabarnya juga hasil dari penyalahgunaan ilmu hitam. Orang yang biasanya mempelajari ilmu hitam kemudian gagal, maka akan menjadi parakang. Mitos tentang parakang ini telah ada sejak zaman dulu, dan sampai sekarang pun sesekali makhluk jadi-jadian ini masih menjadi bahan perbincangan. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Nomor 4. Nenek Pakande. Nenek Pakande digambarkan sebagai seorang nenek-nenek yang gemar menculik anak kecil yang masih di luar rumah ketika maghrib telah tiba. Hampir mirip-mirip dengan kisahnya si Wewe Gombel lah pokoknya. Hantu nenek Pakande ini juga bisa berubah, alias menyamar menjadi seorang nenek tua biasa. Menurut legenda, nenek Pakande ini biasanya menyamar menjadi nenek-nenek, kemudian mampir ke desa-desa untuk berjualan. Sambil berjualan, nenek Pakande ini juga akan mengamati lingkungan sekitarnya untuk mencari tahu siapa anak-anak yang nantinya akan dia jadikan sebagai korban. Kisah nenek Pakande ini sendiri sudah sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Kisah nenek Pakande ini sendiri pun juga telah menjadi salah satu dari sekian banyak cerita rakyat yang ada di Sulawesi Selatan hingga saat ini. Nomor 5. Longga. Dan yang kelima adalah hantu Longga. Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan sendiri, tentu sudah tidak asing lagi dengan hantu Longga ini. Hantu ini dikabarkan memiliki wujud yang tinggi dan besar. Bahkan, saking tingginya hantu bernama Longga ini, sampai-sampai hingga saat ini, belum ada satupun orang yang mampu melihat seperti apa wajahnya. Sejauh ini, yang orang mampu lihat hanyalah kakinya saja. Kabarnya, hantu Longga ini memiliki wujud yang tinggi, besar, dan dipenuhi dengan bulu. Ada banyak kisah dan legenda mengenai hantu Longga ini. Salah satunya adalah kisah tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan melintasi sebuah hutan. Ketika malam hari telah tiba, dia memutuskan untuk beristirahat sebentar, sembari bersandar di sebuah pohon. Tak lama kemudian, pohon tersebut malah bergerak dan membuat si pria tadi jadi terjatuh. Dia pun akhirnya heran dan bertanya-tanya, kok bisa ada pohon bergerak? Sebelum akhirnya si pria ini sadar bahwa pohon tersebut bukanlah pohon. Itu adalah kaki Longga yang dikiranya sebuah pohon. Salah satu mitos lainnya mengatakan bahwa apabila ada orang yang telah menyaksikan penampakan Longga ini,
maka orang tersebut akan terkena sakit. Meski demikian, belum ada kepastian lebih lanjut mengenai hal ini. Semua ini masihlah menjadi sebuah mitos yang belum terpecahkan hingga saat ini. Nomor 1. Kampung Bugis di Australia. Suku Bugis memang adalah suku yang gemar berkelana ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah di Australia. Di sebuah kota yang bernama Darwin, terdapat sebuah komunitas suku Bugis yang diperkirakan telah menetap di sana sejak abad ke-19. Layaknya suku Bugis pada umumnya, mereka juga membawa tradisi, adat istiadat, dan bahkan bahasa Bugis ke daerah tersebut. Apabila kita menelusuri lebih lanjut, maka sejarah akan membawa kita kepada orang-orang dari suku Bugis dan Makassar yang memang gemar melaut. Menurut seorang antropolog dari Universitas Monash di Melbourne yang bernama John Bradley mengatakan bahwa dulunya terdapat hubungan perdagangan antara orang Muslim Bugis maupun Makassar dengan orang-orang aborigin di Australia. Bisa dibilang, itu adalah hubungan internasional pertama yang dilakukan oleh masyarakat aborigin. Singkat cerita, para pedagang Bugis maupun Makassar itu menetap dan menikahi wanita-wanita di aborigin, dan kemudian mewariskan budaya Bugis dan Makassar kepada keturunannya. Diperkirakan juga kalau kepercayaan agama Islam juga turut diwariskan kala itu. Sayangnya, kedatangan Inggris dan bangsa kulit putih di Australia pada akhirnya membuat hubungan perdagangan antara suku Bugis dan Makassar dengan orang-orang aborigin jadi kian menghilang. Nomor 2. Kampung Bugis di Singapura. Di Singapura, kita bisa menjumpai sebuah kampung Bugis yang kini telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan juga pariwisata. Kalian bahkan bisa dengan jelas melihat tulisan Bugis Street di daerah tersebut. Memang dulunya orang-orang Bugis banyak yang menetap di Singapura. Mereka semua adalah para pedagang yang melarikan diri dari ancaman kolonial Belanda. Di Singapura, mereka diberikan tempat untuk menetap dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di Singapura. Mereka berkeluarga dan mewariskan budaya Bugis kepada anak cucu mereka. Saya sendiri sebelumnya sudah pernah membahas tentang sejarah lengkap peradaban suku Bugis di Singapura. Bisa dicek pada video saya yang ini. Atau klik saja link videonya di deskripsi. Nomor 3. Kampung Bugis di Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang dikenal juga dengan budaya Bugisnya. Di negara bagian Johor terdapat sebuah kampung Bugis yang menjadi tempat tinggal bagi komunitas Bugis yang bermukim di sana. Mereka tetap menjaga adat istiadat Bugis mereka dengan penuh kebanggaan. Tak heran apabila suku Bugis juga merupakan salah satu suku paling berpengaruh di Malaysia. Buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang suku Bugis yang ada di Malaysia ini, bisa cek video saya yang ada di kanan atas layar kalian, atau klik saja link videonya di deskripsi. Oke? Nomor 4. Kampung Bugis di Kalimantan. Lebih tepatnya di Berau, Kalimantan bagian timur, di mana di sana juga terdapat kampung Bugis. Adapun sejarah di balik adanya komunitas suku Bugis di Kalimantan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sejarah dari suku Bugis di daerah lain, di mana suku Bugis yang gemar merantau pada akhirnya sampai di Kalimantan. Mereka berdagang dan kemudian menikah lalu menetap di sana. Semakin banyaknya orang Bugis di Kalimantan kala itu membuat kerajaan Sambaliung memberikan mereka sebuah wilayah yang kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Bugis. Dan memang peran suku Bugis pun tak kalah penting bagi kerajaan di sana, di mana suku Bugis turut aktif dalam mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sana. Yang kelima, Kampung Bugis di Riau. Di Kepulauan Riau sendiri juga terdapat sebuah kampung Bugis. Lebih tepatnya ada di kota Tanjung Pinang. Di sana, orang-orang Bugis dianggap sebagai saudara oleh masyarakat Melayu di Kepulauan Riau karena keterlibatan orang Bugis dalam perseteruan yang sebelumnya terjadi antara Raja Sulaiman dan Raja Kecil dari Siak. Atas jasa itu, maka orang-orang Bugis tersebut pun diberikan tempat untuk mereka tinggali, yang pada akhirnya berkembang dan menjadi seperti sekarang ini. Nomor 1. Ana Bacing. Ana Bacing terbilang alat musik yang simple. Alat musik ini sangat mudah dimainkan. Pasalnya, alat musik ini
hanya perlu dibenturkan satu sama lain untuk menghasilkan suara hentakan. Ana bacing sendiri adalah alat musik yang bahan utamanya adalah besi yang dibuat menyerupai anak panah. Alat musik ini cukup dimainkan dengan cara saling dibenturkan satu sama lain. Alat musik ini biasanya dipakai oleh para bisu dalam menampilkan pertunjukan berupa tari-tarian maupun untuk memimpin sebuah upacara adat, seperti acara pernikahan ataupun pelantikan. Nomor 2. Gandrang Bulo. Gandrang bulo adalah alat musik sejenis gendang yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Alat musik ini memiliki dua sisi pada bagian gendangnya. Sisi yang lebih besar biasanya dimainkan dengan cara dipukul menggunakan sebuah alat berupa tongkat kayu kecil. Sedangkan sisi yang lebih kecil dipukul hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Layaknya gendang pada umumnya, bunyi suara yang dihasilkan alat musik ini pun juga sama. Biasanya alat musik ini digunakan apabila ada acara-acara adat yang akan digelar di Sulawesi Selatan. Nomor 3. Gesok-gesok. Gesok-gesok atau biasa juga disebut dengan keso-keso adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik ini memiliki dua buah senar dan digesek dengan menggunakan sebuah kayu dan senar yang bentuknya agak menyerupai busur panah. Cara memainkan alat musik ini sebenarnya agak mirip dengan biola. Hanya saja alat musik ini lebih simpel. Alat musik ini biasanya dimainkan untuk mengiringi seseorang yang sedang membacakan syair-syair atau puisi. Nomor 4. Jalapa. Jalapa adalah alat musik yang terbuat dari logam kuningan. Dua buah besi dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai dua buah kancing yang besar. Lalu kemudian saling dibenturkan satu sama lain untuk menghasilkan suara musik. Sama halnya dengan beberapa alat musik lain yang saya sebutkan sebelumnya, alat musik ini juga biasanya dimainkan apabila sedang ada upacara adat. Alat musik ini selalu digunakan untuk mengiringi para bisu apabila hendak menari. Alat musik ini juga sering dimainkan di acara pernikahan ataupun untuk menolak bala. Nomor 5. Kecaping. Kecaping atau biasa juga disebut dengan kecapi adalah salah satu alat musik paling populer di Sulawesi Selatan. Alat musik ini dasarnya memiliki konsep yang sama dengan gitar, yakni dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini berasal dari kayu yang dibentuk menyerupai perahu. Konon orang yang pertama membuat kecapi ini adalah seorang pelaut asal Bugis. Kemudian pada kayu tersebut ditaruhlah senar yang diikat pada kedua ujung kayu tersebut. Kecapi terbilang memiliki suara yang cukup unik. Cara bermainnya pun juga tak kalah menariknya dengan cara bermain gitar. Biasanya kecapi ini dimainkan saat akan ada penyambutan seorang tamu yang datang dari jauh. Dan kadang pula alat musik ini dimainkan di acara-acara pernikahan. Atau mungkin juga bisa dimainkan untuk sekedar hiburan semata saja.